kebaktian, kita akan masuk di dalam ibadah pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan buku acara kita masing-masing. Kita akan beribadah, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di Yohanes 14 ayat 16 hingga 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. Dan dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan pada peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 hingga ayat 8. Demikian bunyinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dari keberdosaan kami yang dalam, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suara kami, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, dengarkanlah jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia
agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu, terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaatmu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini. Namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami ini. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
3:26 demikian bunyinya, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh kemencah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari Kor Ama Gracia. Balas budi,
kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini yaitu hari memperingati hari turunnya Roh Kudus, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63 yang dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas, shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah minggu peringatan hari turunnya Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah kita bisa beribadah. Karena Roh Kuduslah kita bisa menyebut, mempercayai nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kuduslah kita bisa bersekutu. Oleh karena itu, sekalipun kita ibadah online pada minggu ini, saya ajak Amang Inang dan anak-anak kami seluruhnya saling bersalaman kiri kanan. Katakan, Roh Kudus menuntunmu. Roh Kudus menuntunmu. Iya, terima kasih. Itulah kita pada minggu ini, dan nats kita, nats khotbah di minggu Pentakosta ini didasarkan dari kitab
yang memberitakan kabar sukacita, yaitu penggenapan keselamatan Allah kepada umatnya, umat Israel, yang membawa mereka keluar dari pembuangan dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Itulah yang kita lihat di dalam kitab Trito Yesaya ini. Sekali lagi tadi kabar sukacita, yaitu penggenapan keselamatan Allah kepada umatnya, umat Israel. Dan itulah juga sukacita kita, amanina. Pasti Tuhan akan selalu tetap menyelamatkan kita dari berbagai pergumulan, dari berbagai kesulitan, bahkan dari pandemi COVID-19. Tuhan pasti akan membawa kita keluar dari penderitaan kita. Amin. Oleh karena itu keselamatan Allah yang diberikannya kepada umat Israel itu menjadi sukacita yang besar. Meskipun di dalam sukacita itu tetap saja ada godaan, tetap saja ada tantangan untuk menjauh dari kehendak Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita melawan itu tadi keinginan-keinginan daging, karena itu bertentangan dengan keinginan roh. Karena apa? Sekalipun kita sudah diselamatkan, sekalipun kita sudah menjadi Kristen, sekalipun kita percaya kepada Yesus, tetapi setiap saat, saudara-saudaraku, iblis itu selalu mengintai kita, selalu menggoda kita supaya kita takluk kepadanya dan meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, di dalam ibadah kita, peringatan hari turunnya Roh Kudus, Paulus mengingatkan kita, janganlah, tetapi kita harus hidup di dalam buah-buah roh. Itu dikatakan dalam Galatia 5. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, apa lagi? Kesetiaan. Kemudian apa lagi? Kelemah lembutan. Apa lagi? Penguasaan diri. Apa lagi? Ada 9. Ya, ada 9. Harus kamu ingat itu. Harus kamu ingat yang ke-9 itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kemudian penguasaan diri, dan juga ada kesetiaan. Nah, di situ kita harus menghidupi itu. Supaya apa? Supaya kita tetap bersukacita, karena sekalipun kita tadi sudah memperoleh keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus, bisa saja godaan dan tantangan itu selalu tetap menghinggapi dan selalu tetap datang dalam kehidupan kita supaya menjauh daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu kepada kita diingatkan melalui nats ini supaya kita selalu tetap berpegang kepada perintah, kepada hukum, kepada kehendak Allah. Dan di tengah-tengah sukacita keselamatan itu ada perenungan, ada pengakuan terhadap perbuatan-perbuatan besar Allah pada zaman dahulu kala, yaitu kasih setia Tuhan yang membawa umatnya keluar dari perbudakan. Nah, itu yang kita lihat di dalam buku Trito Yesaya yang diberitakan, yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini. Mereka merenung, mereka mengakui perbuatan-perbuatan besar Allah. Itu yang kita lihat, doa, pengakuan, dan permohonan Israel. Kalau kita membaca subjudul dari nats kita ini, ada perenungan. Nah, ini harus kita renungkan, teman-teman. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah membebaskan kita. Kita harus kembali merenungkan itu supaya kita tetap setia, supaya kita selalu tetap melakukan buah-buah roh, dan kita mengakui kebesaran Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, sebagaimana umat Israel yang sudah dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Mereka merenungkan, mereka mengakui terhadap perbuatan-perbuatan besar Allah pada zaman dahulu kala, yaitu kasih setia Tuhan yang membawa umatnya keluar dari perbudakan, dan Musa menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah untuk membawa keluar dari perbudakan itu. Dan zaman kita sekarang, Yesus yang adalah
bekerja untuk menuntun umat itu keluar dari perbudakan, sekarang juga Roh Allah, Roh Kudus itu bekerja menuntun kita keluar dari perbudakan dosa, keluar dari hal-hal yang jahat, keluar dari godaan-godaan setan atau iblis, untuk selalu tetap kita setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu, kalau kita bersukacita sekarang, kalau kita menyanyikan lagu puji-pujian, dan kalau kita sekarang merayakan hari turunnya Roh Kudus, itu mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itulah yang selalu tetap menuntun kita. Oleh karena itu, jangan tutup hatimu, jangan tutup pikiranmu, biarkanlah Roh Kudus itu menuntunmu. Karena apa? Karena di dalam Roh Kudus itu kehidupan kita penuh dengan sukacita. Kemudian melalui tuntunan Roh Kudus ada kesadaran akan perbuatan-perbuatan Allah yang maha dahsyat. Itu yang kita lihat, kita baca di dalam nas kita perenungan umat Israel. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Apa yang mereka ingat? Yaitu kasih Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Jangan Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, dan seterusnya. Ada pengakuan. Dan di situ juga kita ingat, ada pengakuan. Kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja terhadap diri misionaris, khususnya kepada Nomensen, Roh Kudus menuntun dia. Kita bayangkanlah sekarang berapa lama dia di tengah laut naik kapal dari Jerman sampai dia tiba di Barus hanya untuk memberitakan Injil. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istrinya. Saya tanya kalian dulu semua, siapa yang berani seperti Nomensen meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya? Saya jamin kita tidak ada yang berani. Paling-paling kalau kita mungkin 1 minggu, ya kan? Tapi kita sudah kangen, sudah masimo. Apalagi zaman sekarang, zaman apa teknologi. Dulu Nomensen, apa yang dia minta? Tetapi Roh Kudus menuntun dia. Roh Kudus membawa dia sampai dia ke Tapanuli, memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Supaya apa? Supaya nenek moyang kita, supaya opung kita itu diselamatkan dan mereka menerima Yesus. Dan itulah kita sekarang, amanah. Jadi jangan lupakan, kita ini adalah buah dari pemberitaan Injil yang dibawa oleh Nomensen dari Jerman pada waktu itu. Makanya kita harus mensyukuri itu. Kalau kita kembali mereview ke belakang, ya kan, dulu opung kita itu mana ada yang maju? Tidak ada. Dulu nenek moyang kita itu tidak ada mengenal sekolah. Tetapi setelah ada Injil, ya kan, Tuhan memberkati kita. Tuhan menjagai kita, bangsa Batak khususnya. Lihatlah bangsa Batak itu, lihatlah orang-orang Batak itu. Banyak sekarang yang sudah berhasil. Kamu bisa tinggal di Cilengsi ini, itu adalah karena berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Itu harus kita akui, perbuatan-perbuatan Tuhan yang menuntun kita melalui Roh Kudus. Dan itulah yang direnungkan kembali oleh umat Israel. Itu yang diberitakan oleh Krito Yesaya di dalam nats kita pada hari ini. Dan disitulah juga kita diingatkan melalui nats kita, ya, apa yang membackup atau kepada siapa kamu amanah menyandarkan hidupmu. Tui sedohomamu sadde di perjalanan minggu. Ada orang yang bisa sukses karena ada orang kuat yang membackup dia. Bisa dia masuk misalnya ke polisi, bisa dia masuk diterima menjadi pegawai negeri,
atau bisa dia masuk ke perguruan tinggi, atau dia bisa masuk bekerja di perusahaan swasta atau yang lain-lain. Bisa saja karena ada yang membackup. Nah sekarang kalau kita kaitkan itu dalam kehidupan iman kita, siapa yang membackup kehidupan kita? Hanya ada satu, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, kepada dirimu, hatimu, pikiranmu, kehidupanmu, sehingga kita sekarang masih dimampukan untuk berdoa. Kita sekarang masih dimampukan untuk membaca firman Tuhan, kecuali kamu menutup hatimu, kamu menutup pikiranmu, kita tidak akan bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Jadi sekarang mumpung kita masih bisa berdoa, berarti Roh Kudus masih bekerja dalam kehidupanmu. Amin. Jadi yang membackup kita, yang menjadi saudara kehidupan kita itu adalah Roh Kudus. Dan orang Kristen perlu backup yang benar. Jangan asal-asal bersandar marpangus sadia tui sedoho. Itu dikatakan oleh Amsal dalam bahasa Batak, unan marpangus sadia to diri sendiri. Jangan bersandar kepada dirimu sendiri. Karena apa? Karena kita ini tidak mampu. Ibaratnya kalau kita duduk di kursi yang ada sandarannya, kalau sandarannya itu patah, kita kan ikut terjatuh, ya kan? Begitu. Jadi kalau ke siapa kita bersandar, kemudian yang bersandar ini kita, dia itu lemah, ya kita ikut jatuh. Oleh karena itu Roh Kudus itu sangat kuat. Dia itu dinamis, dia itu selalu bergerak, dan Tuhan membagikan dayanya yang sangat luar biasa. Supaya apa? Supaya kita berdaya. Jadi kalau kita buat sekarang, kita berdaya, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa bekerja, sekalipun di tengah pandemi COVID-19, ingatlah Tuhanlah yang memberdayakan kita, yaitu dengan mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Gale margogo mahita, gale margogo. Kita menjadi kuat, kita menjadi semangat. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak masalahmu, sekalipun banyak yang kamu pikirkan, ataupun sekalipun kamu amanang marsak karena anakmu, tetapi ada daya yang sangat luar biasa yang membangkitkan semangat kita. Akhirnya kita tidak terpuruk oleh apa yang kita pikirkan itu. Itulah Roh Kudus yang selalu tetap berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan sinyal pengharapan untuk kita. Dari situ, jadi kita harus berharap bahwa kehidupan kita harus lebih baik sekarang dari yang kemarin. Amin. Sekali lagi, kehidupan kita harus lebih baik sekarang dari yang kemarin. Katakan dulu amin. Amin. Itu. Jadi kalau kita berpengharapan seperti itu, kehidupan kita harus makin baik hari ini dari yang kemarin. Kemudian kita bahas lagi besok, kita katakan seperti itu. Masuk lagi minggu depan, kita katakan seperti itu. Sangat luar biasanya kita, saudaraku, karena ada daya yang memampukan kita. Itu tadi sinyal pengharapan itu diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kemudian Roh Kudus membuat kita terus berkarya. Jadi jangan pernah berhenti ya, jangan pernah berhenti. Roh Kudus sekali lagi tadi dinamis, membuat kita berkarya. Di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa berkarya. Amin. Itulah bedanya. Katakan dulu amin, tidak saya dengarkan. Amin. Sekalipun memang kalian menonton saya di sini, tidak saya dengar kalian mengatakan amin, tapi saya yakin kalian mengatakan aminnya. Inilah perbedaan Roh Kudus dengan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu kan kata, memang bergerak dia, tapi tidak berkarya. Kalau sana, kalau sini, ya kan? Pergi ke sana, pergi ke sono, mocok ke sana, mocok ke sono. Raja Hektor, itulah Roh Kudus, ya. Roh Kudus hanya beda U dengan I. Tapi Roh Kudus berkarya kita bangkit, kita bekerja, kita berpikir, kita berbicara, kita melakukan yang baik. Katakan dulu amin sekali lagi. Amin. Amin. Buat suara kalian ya, sekalipun kalian di rumah mengatakan itu. Saya yakin kalian buat mengatakan itu. Jadi jangan mau ya, jangan mau dikuasai oleh Roh Kudus. Berkali-kali itu saya katakan kalau khotbah di hari Pentakosta, jangan mau. Roh Kudus itu kapal, ya. Kalau sekali lagi tadi di di sini. Pernah kalian melihat kerbau?
Ya, kalau berbuat Jepang, kalau kapal itu punggungnya diginikan, ya kan? Diginikan dia, atau bersatu. Memang enak, enak. Ya kan? Hanya dari tertidur. Itu Roh Kudus, ya. Roh Kudus membuat kita tidak tenang, tetapi Roh Kudus membuat kita tenang. Itu ya, membuat kita. Tapi Roh Kudus itu tidak. Kita ini jadi kacau, tidak tenang kita. Itulah kuasa dinamis itu yang memberikan kita terus berkarya dalam kehidupan kita. Jadi sisihkan dengan bajumu, jangan malas. Makanya orang Kristen kalau malas berarti dia itu mungkin sudah udah mau hidup itu Roh Kudus, mungkin sudah lebih banyak itu Roh Kudusnya. Jadi sekarang kita bangkit ya. Udah koran nahol sewako, udah koran nama sakko, udah koran nama hebo, udah koran nama ruto. Lebih bagus kamu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, udahlah, lalukanlah si corona ini yang membuat kami menderita. Lebih bagus itu, supaya kita tetap bersukacita dan merenung, ya, mengakui perbuatan Tuhan yang Maha Dahsyat untuk membebaskan kita. Kemudian Roh Kudus menuntun kita atau memimpin kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita terus setiap hari. Saya harus lebih baik hari ini dari yang kemarin. Nah, itulah Roh Kudus yang menuntun kita, yang memimpin kita menjalani kehidupan kita, meskipun banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang membuat kita mungkin masak atau mungkin kita sangat sulit bersukacita. Oleh karena itu, mengingat saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, merayakan Pentakosta itu artinya merayakan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan membimbing kita ke kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, terimalah Roh Kudus itu, jangan tutup hatimu, jangan tutup pikiranmu, karena dengan kuasa Roh Kudus kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa bersukacita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pesta kami, pesta sukacita. Hari ini Tuhan, kami merayakan peringatan hari turunnya Roh Kudus. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Itulah yang membuatkan Tuhan berdaya. Berkatilah kami, berkati umat-Mu, berkati seluruh pekerjaannya, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bersukacita penuh dengan damai sejahtera, dan kami hidup dengan buah-buah Roh. Dan itulah yang Kau inginkan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun umat-Mu berada, dimanapun mereka mendengarkan khotbah ini, biarlah mereka bersukacita karena Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kami masing-masing. Peliharalah kami Tuhan, pelihara umat-Mu seluruhnya, dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan menjauhkan segala mara bahaya. Berkatilah bangsa dan negara kami ini, pemerintah kami, khususnya Tuhan, para tim medis, supaya mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, mereka Tuhan berjuang untuk melawan virus corona, sehingga lebih banyak lagi saudara-saudara kami sembuh dari virus corona. Kami yakin dan percaya mujizat itu nyata. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Kau
memperhatikan acara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janji-Nya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntut kita supaya Dia senang. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah
dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh anak-anak kami yang kami kasihi, kami para pelayan juga pendeta Ibu Sintua mengucapkan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Horas.